Halo, selamat datang di Mimifika Kitchen. Kali ini saya mau membuat pastel mini isi abon. Ini bahan-bahannya: 250 gram tepung terigu, saya pakai protein sedang, 1 butir telur, setengah sendok teh garam, lalu saya juga pakai 25 gram tepung maizena, saya juga pakai 125 gram margarin, 30 ml air, dan 100 gram abon. Saya pakai abon sapi. Nah, pertama-tama saya mau masukkan 3 bahan ini dulu: margarin, lalu garam, dan juga 1 butir telur. Ini saya kocok aja pakai whisk. Jadi kalian kalau mau bikin ini nggak pakai mixer pun bisa, saya kocok pakai whisk aja sampai tercampur rata aja. Nah, sampai seperti ini. Sampai garam sama telurnya tercampur sama margarin. Sesudah itu saya memasukkan tepung maizena secara bertahap. Pastel abon mini ini akan menghasilkan tekstur yang ngeprul ya, jadi enak, empuk, ngeprul, lumer gitu ya, ada crispy-nya tapi juga lumer di saat yang bersamaan. Ini saya masukkan tepung terigu secara bertahap. Karena kita menggunakan banyak margarin, jadi nanti teksturnya itu akan ngeprul gitu. Jadi seperti lumer dan crispy di saat yang bersamaan. Oke, saya masukkan lagi. Kali ini saya akan campur aja pakai tangan supaya lebih mudah. Saya sudah cuci tangan sebelumnya. Tangan saya bersih. Jadi saya masukkan aja semuanya supaya lebih mudah. Karena kalau misalkan tepungnya udah dimasukkan semuanya, itu adonannya akan terasa berat dan nggak mungkin diaduk pakai whisk. Sembari itu saya juga masukkan air sedikit demi sedikit. Pokoknya ini kita tinggal campur-campur aja semuanya sampai menyatu adonannya, nggak perlu sampai kalis. Dan dicampur-campur aja, saya masukkan semua airnya sampai jadi satu dan adonannya tidak nempel di wadahnya. Kita lihat itu kan masih nempel ya, jadi kita bikin, nah ini seperti ini, sampai adonannya nggak nempel di wadahnya. Kita campur aja semuanya. Kalau ada tepung yang masih belum menyatu, bisa kita cubit-cubit sedikit. Oke, saya mau bagi dua. Saya bagi dua aja seperti ini, dan mau saya gilas supaya gampang ya. Jadi saya bagi dua, saya gilas sampai ketipisannya kira-kira sekitar 1 cm. Oh ya, bagi kalian yang baru bergabung, kalian bisa subscribe, like, dan komen. Channel ini adalah channel memasak, khusus untuk masakan rumahan, jajanan pasar, dan kue-kue kekinian. Jangan lupa subscribe. Nah, setelah digilas seperti ini, saya menggunakan tutup botol yang ukurannya segini. Saya mau bulat-bulatkan supaya sama ukurannya. Jadi setelah digilas setebal 1 cm, saya mau bentuk pakai tutup botol. Oke, lalu untuk sisanya saya kelupas aja supaya lebih gampang nantinya. Untuk sisanya nanti akan saya gilas lagi dan kita lakukan step yang sama.
Oke, setelah bulat-bulat seperti ini, saya mau isi dengan abon. Caranya cukup dilebarkan sedikit, lalu diisi dengan abon seperti bikin pastel pada umumnya. Untuk isiannya banyaknya bisa sesuai selera. Nah, seperti ini. Kita rapatkan, pastikan abonnya tidak keluar. Jika ada abon yang keluar seperti itu dan nggak bisa masuk, bisa kita cabut. Nah, kita rapatkan, lalu kita cubit, lipat, cubit, lipat. Ini agak ngeblur, maaf kameranya. Nah, cubit, lipat, cubit, lipat, dicubit, dilipat seperti itu ya, untuk membuat pastel. Nah, hasilnya seperti ini. Itu ada titik itu abon ya, bukan kotoran. Nah, seperti ini hasilnya. Saya kumpulkan dulu, saya ulangi stepnya supaya lebih jelas. Jadi kita isi abon, lalu kita tutup dan pastikan rapat. Jadi dicubit, dilipat, dicubit, dilipat, dicubit, dilipat seperti itu ya. Pastikan rapat, jangan sampai nanti ketika digoreng adonannya itu terbuka dan abonnya keluar semua. Nah, seperti ini. Oke, ini yang terakhir. Stepnya sama, jadi kita lipat lalu dicubit, dilipat, dicubit seperti itu ya. Gampang sekali, ini seperti membuat pastel pada umumnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Saya mau susun dulu di wadah. Susun semuanya di wadah. Jadi ini hasilnya banyak banget. Bisa kita bikin untuk mengisi toples lebaran. Jadi ini nanti hasilnya tuh crispy tapi juga lumer di saat yang bersamaan. Rapuh gitu. Kulitnya itu rapuh, isinya abon dan mantep banget. Ini salah satu makanan atau jajanan atau kue-kue kering yang bisa kita sajikan di saat lebaran. Kalau kue kering kan biasanya manis ya, kayak nastar, putri salju. Nah, ini yang asinnya, temennya kastengel. Jadi ini asinnya, salah satu kue yang bisa kita sajikan saat lebaran yang rasanya asin gurih. Nah, ini kita susun jadinya segini banyaknya. Banyak banget ini hasilnya. Lalu akan saya goreng. Awalnya atau mula-mula saya masukkan dulu semuanya ke minyak yang dingin atau suhu ruang. Masukkan semuanya. Pastikan semuanya tercelup minyak. Kita susun seperti ini, celupkan semuanya ke dalam minyak yang panasnya masih suhu ruang, jadi belum saya hidupkan apinya. Pastikan semuanya tercelup minyak. Lalu setelah semuanya dimasukkan, saya mau nyalakan api dengan api kecil. Kita goreng sampai keluar busanya seperti ini. Nah, setelah seperti ini saya mau besarkan apinya dan kita goreng sampai matang. Nah, kita besarkan apinya, lalu kita goreng sampai matang. Sesekali dibalik-balik seperti ini supaya permukaannya matang merata. Dan kita goreng sampai golden brown warnanya.
Nah, ini sudah mulai golden brown ya. Kita balik-balik seperti ini supaya merata matangnya. Lalu saya mau angkat karena ini sudah matang dan warnanya sudah pas menurut saya. Nah, seperti ini. Kita angkat satu persatu. Tiriskan minyaknya. Jangan lupa setelah digoreng dan ditiriskan, pastikan pastelnya itu berada di suhu ruang sebelum dimasukkan ke toples. Jadi kita angin-anginkan dulu, baru kita masukkan ke toples. Kalau enggak nanti toplesnya itu akan jadi lembab, sehingga kuenya enggak akan tahan lama. Lalu saya mau letakkan ke wadah yang lebih besar supaya lebih cepat adem, supaya panasnya hilang, uap panasnya hilang. Kita taruh aja di loyang besar seperti ini. Nah, saya mau lihat ya dalamnya seperti apa. Dibelah dalamnya. Ini permukaannya seperti ini. Nah, itu dalamnya seperti itu. Jadi crispy tapi juga rapuh gitu. Tidak keras sama sekali. Permukaan kulitnya itu rapuh. Nah, seperti ini ya kalau dipencet. Kalau kita hancurkan pakai jari, rapuh seperti ini. Dan ini rasanya gurih. Rasa abon sapi yang pastinya juga enak. Permukaan kulitnya itu rapuh tapi juga crispy di saat yang bersamaan, tidak lembek. Ini saya mau masukkan ke toples dulu untuk nanti kita sajikan saat lebaran, saat sanak saudara atau tetangga datang ke rumah. Ini bisa kita sajikan seperti ini tampilannya. Ini bisa jadi salah satu alternatif kue lebaran. Selamat mencoba di rumah.